Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dalam rangka menjalankan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan kesehatan akan terus bersama kita sehingga kita dapat meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini ialah bagaimana kaitan musibah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana kita maklumi bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana digariskan oleh Al-Quran surat Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beriman. Dari ayat ini jelas bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya bisa menjadi kewajiban individu fardu ain ketika belum ada yang melaksanakannya. Tapi ketika sudah ada yang melaksanakan, maka dia menjadi kewajiban komunal atau fardu kifayah. Terlepas dari fardu ain atau fardu kifayah, satu hal yang pasti bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu penting dalam Islam. Mengapa? Paling tidak ada dua fungsinya. Fungsi pertama adalah internalisasi. Internalisasi artinya menyampaikan ajaran Islam itu kepada masyarakat. Ajaran Islam itu terus disampaikan setiap hari kalau perlu, tidak harus banyak. Nabi mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah ajaranku walaupun hanya satu ayat. Maka di sini perlu konsistensi. Maka dengan menyampaikan ajaran Islam itu diharapkan akan memunculkan pemahaman, dan ketika disampaikan secara terus-menerus akan memunculkan kesadaran. Dari kesadaran itu kemudian diharapkan akan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Ketika Islam sudah diamalkan, Islam menjamin akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini fungsi pertama dari amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi kedua adalah sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial artinya harus ada sebuah upaya mengendalikan, mengontrol masyarakat agar jangan sampai terjadi penyelewengan masyarakat itu menjadi masif. Bahwa ada yang baik, ada yang buruk, itu adalah hukum alam. Tapi jangan sampai kejahatan itu atau keburukan itu mengalahkan kebaikan. Jadi jangan sampai kejahatan itu masif, maka di sini perlu kontrol sosial. Mengapa ini perlu? Karena dalam Islam malapetaka, musibah itu semuanya adalah merupakan efek atau ganjaran dari perbuatan dan kejahatan manusia. Pada Rum ayat 41 misalnya Allah mengatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kejahatan di daratan dan di lautan itu sangat terkait dengan perilaku manusia. Jadi ketika kita membiarkan kejahatan merajalela, itu artinya bahwa kita sebetulnya sudah mengundang kehadiran musibah. Kita sudah mengundang bencana alam semesta. Misalnya ketika penebangan hutan dilakukan secara tidak terkendali, maka cepat atau lambat akan mengundang bencana banjir. Maka oleh karena itu Islam meminta umat Islam ini jangan sampai melakukan sebuah kejahatan, dan kejahatan itu ganjarannya tidak hanya menimpa orang yang melakukan, tetapi juga orang yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.